Selamat malam, saudaraku-saudaraku semua. Gimana ini ngomong-ngomong kabarnya? Kebalik ya, ngomong-ngomong gimana kabarnya? Setelah beberapa hari kita nggak berjumpa, bola-bola saya tuh capek ya. Ternyata kebablasan sampai kurang enak badan. Jadi ya terpaksa kita libur untuk beberapa hari. Saya pun juga gatal ya di rumah ya. Saya pun di rumah juga gatal enggak. Gak keluyuran gini rasanya gatal. Rasanya ada yang kurang. Rasanya pengen cepat meluncur dan melakukan sebuah aktivitas yang gak masuk akal seperti ini lagi. Oh ya, semoga saudaraku diberikan kesehatan selalu, jangan sampai badannya drop seperti saya kemarin ya. Dan terima kasih bila mungkin saudaraku selalu mantengin ya. Terima kasih. Pokoknya kalau nggak ada halangan tuh kita selalu memberikan ya. Kita tuh selalu hadir ya kalau nggak ada halangan. Tapi ya mau gimana lagi kalau memang badan kurang fit ya. Bahkan malam hari ini pun nih lokasi kita lumayan dekat dari tempat tinggal saya. Dan beberapa waktu yang lalu kita pun juga pernah ada di sekitaran tempat ini karena tempat ini cukup luas. Kemarin itu kita kesini di daerah selatannya, kita ini mulai dari utara karena tempatnya luas dan banyak sekali ruangan-ruangan di tempat ini. Jadi dulu tuh nggak kelar. Kalau dulu tuh kita pernah mendapatkan rezeki, semoga ada suara tadi. Semoga malam hari ini pun juga sama memberikan kita sebuah kehokian. Kita diberikan sebuah berkah ya di tempat ini ya. Dan ngomong-ngomong soal lokasi, jadi buat yang bertanya-tanya di tempat apa, malam hari ini kita ada di sebuah tempat bekas penampungan calon TKW. Ini bukan pertama kali ya kita mengunjungi tempat bekas penampungan calon TKW ya. Konon katanya penampungan calon TKW itu meskipun masih beroperasi ya, tuh udah angkernya minta ampun katanya. Ya kita pun juga nggak tahu ya benar apa enggaknya, apalagi udah tutup kan gitu. Jadi alasan utama kenapa kita memilih lokasi ini, saudaraku, dikabarkan, diceritakan ya, katanya di tempat ini itu ada sosok yang kerap menampakkan diri kepada warga sekitar. Sosok tersebut adalah Kunti Merah. Ya, katanya kalau Kunti Merah itu menyimpan dendam yang sangat amat dahsyat ya. Dendamnya sangat amat besar sehingga sosoknya menjadi gentayangan ya. Nih rata-rata emang itu gak bisa diakses, kita gak bisa masuk di beberapa ruangan karena terkunci. Kembali masalah percaya dan gak percaya tentang sosok tersebut ya. Kembali masalah kita mempercayainya atau enggak. Namun itulah cerita yang sudah sangat-sangat terkenal di tempat ini. Namun itulah cerita yang sudah mendarah daging ya. Kok mendarah daging? Melekat ya, melekat di wilayah ini. Halo permisi, halo. Kalau saya pribadi itu merasakan memang ada ya, ada sosok yang menempati tempat ini. Ada sosok suara tadi keluar. Ada sosok yang menjaga lokasi ini. Namun saya
nggak bisa mengatakan unsur apa itu. Saya nggak bisa merasakan terlalu detail unsur apa yang ada di tempat ini. Jelas sekali tadi ada suara-suara di luar. Yang pasti saya merasa tempat ini tuh ramai. Bahkan setiap gerak-gerik saya seakan-akan dipantau, seakan-akan diawasi. Halo, permisi. Bahkan jendela-jendela pun ini rata-rata udah gak bisa dibuka rata-rata. Bukan dikunci tapi kayak macet ya. Saking lamanya mungkin. Karena kabarnya tempat ini terakhir beroperasi itu sekitaran 2010-an. Berarti kan udah hampir 15 tahun ya. Ya cukup wajar kalau tempat ini tambah angker gitu. Tapi katanya sudah lama angkernya. Bahkan bukan hanya saya yang mendatangi tempat ini, beberapa orang juga pernah mendatangi tempat ini untuk mencari tahu tentang kebenaran apakah tempat ini angker atau enggak. Bahkan banyak juga yang datang kemari memiliki sebuah tujuan, ya tanda kutip mencari kayak penglaris dan semacamnya ya. Itu tidak patut untuk ditiru ya saudaraku ya. Kita kesini kan cuma iseng-iseng, kita yang membuktikan apakah tempat ini memang angker atau enggak. Ada suara tadi, serius ada suara seperti suara langkah kaki. Bahkan di bagian luar pun saya juga beberapa kali mendengar kayak orang nyapu pakai sapu lidi, krek di bagian luar. Cuman dari tadi memang saya nggak begitu menghiraukan karena malas saja harus keluar masuk. Aku lihat tadi beberapa kali suara di sana. Di tap-tap layarnya ya saudaraku ya, dibantu di tap-tap layarnya, tap gitu ya, agar makin seru, makin semangat. Seakan-akan nonton TikTok, nonton live TikTok kan di tap-tap layar gitu, love gitu ya. Sama sekarang juga boleh kalau mau tap-tap layar dikasih love, dikasih hati, atau berupa dukungan lain juga boleh ya saudaraku ya. Halo, permisi. Saya akui ini ngeri dan sedap emang. Yang buat tempat ini tuh mencekam karena nuansa angkernya. Jadi kayak mencekam banget di tempat ini, kayak apa ya, seumpama itu kita ada di sebuah tempat yang udah banyak penjaganya gitu rasanya. Jadi kayak gak leluasa. Tapi memang dari tadi saya merasa hanya sekedar dipantau, bukan berarti diusir ya. Saya merasa dipantau terus-terusan. Ya moga aja ini bukan pertanda buruk ya. Moga aja bukan pertanda buruk untuk kita semua. Halo, permisi. Halo, permisi. Tadi ada suara ketawa tadi. Merinding saya tiba-tiba. Ini kayak semacam orang habis nginep di sini, ada tikar ya. Ini luas banget, serius tempat ini luas banget ya saudaraku ya. Ini tempat memiliki banyak sekali ruangan dan ini agak sedikit becek-becek ya. Karena katanya dulu tuh menampung sampai ratusan calon TKW. Jadi wajar kalau tempat ini bisa dikatakan sebagai penampungan terbanyak juga gitu dulu. Dan tutup entah karena apa ya. Katanya izin juga ada katanya.
nggak masalah tentang izin. Ya mungkin pindah tempat juga bisa sih, pindah di tempat yang lebih bagus lagi, pindah tempat yang lebih luas lagi juga bisa. Kita nggak tahu apa-apa ya. Ya pasti tempat ini ya kayak gini kondisinya sekarang kan ya. Penampungan seperti itu kan juga cuma menyewa ya, menyewa tempat ya, bukan membuat tempat tapi menyewa ya. Dan semenjak ditinggalkan tempat ini emang kosong gitu, karena udah ada yang berani menyewa tempat sebesar ini dengan tambahan, dengan plus ya cerita mengenai sosok kunti merah tersebut. Jadi orang tuh pikir-pikir ya, orang tuh kayak apa ya, seakan-akan was-was gitu kalau mau menyewa atau menggunakan tempat ini, entah untuk apa ya. Karena menurut saya tempat ini buat kos-kosan itu juga bisa sebenarnya, karena banyak ruang-ruang, banyak kamar-kamar, tinggal bagaimana cara mengelolanya saja. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Halo. Kedengeran gak tadi ada suara tadi? Jelas sekali tadi ada suara. Halo, permisi. Jelas sekali tadi kayak ada suara cekikikan. Jelas banget. Sangat jelas banget. Ada seperti suara cewek ketawa, cekikikan. Ruangan-ruangan udah kotor banget ya. Ini juga salah satu alasan ya saudaraku ya, kenapa saya tuh selalu datang lebih awal ya. Saya selalu datang lebih awal untuk mempersiapkan segalanya. Saya selalu datang lebih awal untuk mengatur segalanya, mempersiapkan ya. Karena kalau ujuk-ujuk datang langsung mulai, belum cari tempat, belum cari ruangan yang paling enak, bisa makan banyak waktu ya. Kita di lantai atas agak-agak sempribit, anginnya ini agak-agak seger ini. Suara barusan. Halo, permisi. Rata-rata kosong ya ruangan-ruangan ya. Cuman kotornya ini minta ampun ini bagi di lantai atas ini. Di lantai bawah nggak begitu loh, ini di lantai atas parah banget ya. Apa karena emang di atas dan pintunya terbuka? Suara juga di bagian bawah ya, kayak suara berisik banget, benda-benda gitu. Saya nggak begitu pedulikan sebenarnya kalau suara-suara semacam kayak gitu. Dari tadi emang saya abaikan. Halo, permisi. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu ya saudaraku ya, untuk penelusuran untuk penjelajahannya, karena ini waktu udah nge-crash, udah cukup lama juga kita muter-muter. Jadi agar semua juga cepat kelar, di sini pun saya juga pengen cepat-cepat pulang untuk istirahat kembali ya. Jadi saya akan langsung mengajak saudaraku semua dan rekan-rekan semua untuk menuju ruangan atau tempat yang sudah saya persiapkan.
Seindah apakah kira-kira lukisan yang tergambar pada malam hari ini? Mantap sih. Kita memperoleh lukisan yang cukup cantik-cantik ya. Kita memperoleh sebuah gambar atau lukisan yang cukup cantik pada malam hari ini. Perhatikan saudaraku dari lukisan yang pertama dan lukisan yang kita dapatkan. Pada lukisan yang pertama ini kita mendapatkan sebuah lukisan yang saya mengatakan ini sangat amat cantik ya. Sebenarnya bukan hanya cantik tapi juga cukup menarik karena sangat-sangat simpel saudaraku. Mulai dari atas hingga bawah, bahkan plus bonus garis tengah, ini terlukis, ini tergambar sangat sempurna hingga membuat gambar ini, hingga membuat lukisan ini nampak sangat cantik dan menarik. Ini beberapa titik ya, beberapa titik ini nyatu dengan bagian sekitar tapi nggak masalah, tetap cantik. Untuk gambar berikutnya, untuk lukisan kita selanjutnya saudaraku, ada pada bagian sini. Mungkin kalau kita lihat sekilas, ini seakan-akan sebuah lukisan lingkaran ya. Seakan-akan hanya sebuah lukisan lingkaran, seakan-akan hanya sebuah gambar lingkaran di sini. Namun kalau saudaraku mau memperhatikan lebih seksama lagi, pada bagian sebelahnya, di bagian sebelahnya ini ada semacam kayak tanduk ya, bukan tanduk sih, kayak ada sebuah garis ya. Di sini garis, dan di sini pun juga ada garis nyentuh, sama-sama nyentuh bagian tepi, sehingga bisa saja ini lingkaran yang pertama dan ini lingkaran berikutnya di sini. Namun akibat dari posisi lukisan ini yang terlalu ke tepi membuat salah satu lingkarannya tidak nampak. Untuk lukisan selanjutnya di halaman selanjutnya, di sini tidak kalah menarik, tidak kalah cantik, tidak kalah seksi dari lukisan-lukisan sebelumnya. Perhatikan saja saudaraku, bukankah ini sangat amat cantik? Bukankah ini sangat amat seksi? Ya, sangat amat seksi sekali, sangat amat cantik sekali. Perhatikan saja, ini sangat jelas membentuk sebuah gambar lukisan yang menurut saya bukan yang jelas tetapi sempurna ya, sangat sempurna. Namun ini perlu kita cari tahu dulu, kira-kira posisi yang terbaik untuk lukisan ini bagaimana. Apakah seperti ini, apakah seperti tadi, begitu ya. Karena kalau seperti ini bakal beda lagi makna yang terkandung di dalam lukisan ini. Dan untuk gambar, untuk lukisan yang terakhir ada di bagian sini, dan saya rasa ini adalah gambar yang bisa dijaga, takut kabur soalnya. Di sini sangat jelas sekali saudaraku, kita memperoleh sebuah gambar yang bukan yang jelas tapi juga menarik dan cantik ya, mulus, menarik dan cantik. Ini loh kenapa saya mengatakan bisa dijaga. Perhatikan, ada semacam bayangan di sini. Apakah bayangan ini sebuah petunjuk? Apakah bayangan ini memiliki makna? Saya pun juga belum terlalu yakin, tapi yang pasti ini putih bahenol ya, ini putih bahenol ini. Ibarat kata tuh ya kayak Dava ya, putih cantik ya. Saya akan coba untuk memperindah dan mempercantik lukisan-lukisan ini.
Seperti ini hasil akhir dari lukisan kita, saudaraku, ya. Lukisan yang pertama tadi ini sangat-sangat jelas. Lalu ini untuk lukisan kita berikutnya, saudaraku. Di sini lukisan kita berikutnya. Ini loh yang saya maksudkan tadi, ya, bagian tepinya ini loh. Seakan-akan ini adalah sebuah lukisan yang belum sempurna begitu, ya. Tadi kayak mau ngebentuk gini, cuman terhambat oleh media, terhambat oleh bagian tepi. Ini jelas sekali kalau yang ini, kalau ini kan kayak terpotong gitu ya. Lalu untuk berikutnya di sini, saudaraku, untuk lukisan berikutnya, dan ini lukisan terakhir atau gambar terakhir, gambar yang bisa dijaga karena takutnya nanti kabur kemana-mana, lari kemana-mana kalau nggak dijaga. Ikat dengan keras, ya. Ini ada bayangan, sebuah bayangan di bagian atasnya, seakan-akan memberikan sebuah makna yang tersimpan atau terkandung di dalamnya. Coba kira-kira ada yang menarik apa enggak ini di bagian sini. Saya rasa nggak ada yang menarik ya di sini, ya. Ini nggak ada yang menarik sih. Hanya gores-goresan tipis, tidak ada lukisan yang cantik atau sempurna di sini. Dia pun juga sama, tidak ada yang menarik di sini. Jadi seperti inilah kecantikan yang kita peroleh, keanggunan yang kita dapat pada malam hari ini. Terima kasih buat saudaraku-saudaraku semua. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah menemani malam saya. Dan terima kasih sudah mau ikut saya melakukan sebuah penjelajahan di sebuah tempat yang mungkin orang lain malas untuk datang, ya. Sehat-sehat selalu, saudaraku. Jangan sampai drop, ya. Jangan sampai drop seperti saya kemarin. Saya sakit beberapa hari, kurang enak badan lebih tepatnya. Selagi saya sehat-sehat saja, saya pun juga selalu semangat mengajak saudaraku untuk melakukan sebuah penjelajahan, ya. Dan mungkin cukup dulu. Saya izin pamit, saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses selalu, sehat selalu buat saudaraku semuanya.